Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Ini akan menjadi pembahasan sangat seru ya, karena saya membahas mengenai requestan kalian sebenarnya. Di DM, kemudian di kolom komentar sudah banyak yang masuk ya, Bang, Ole Romeni ini ternyata menuju ya ke salah satu tempat di Indonesia. Apakah benar? Nah, ini saya juga ingin mengklarifikasi ya. Jadi agar ini nanti berita ini tidak liar kemana-mana dan juga tidak simpang siur ya mengenai rumor lah Ole Romeni ini. Memang betul untuk saat ini ya Ole Romeni ini sepertinya 70% untuk dirinya ya semakin dekat dengan Indonesia. Karena hal ini dibuktikan dari beberapa bulan ini ternyata Ole Romeni ini sedang mengenal lebih dalam tentang budaya Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia sejatinya itu seperti apa ya. Dia sedang mengenali itu dan mendalami hal itu, dan kemarin ya memang betul juga ya di Instastory-nya dia sedang mengunjungi di salah satu rumah makan ya yang ada di Belanda ya. Dia mengunjungi situ dan juga merasakan kuliner karena memang dia ketika di rumah masakan Indonesia yang dibuat oleh keluarganya, dan dia pun ingin ya bagaimana membandingkan ya beberapa masakan Nusantara. Ya, menurut saya ini hal yang sangat bagus ya. Bahkan dia pun ketika ditanya apa yang kamu lakukan di sini, dia langsung menjawab ya, try nasi goreng. Nah, ini artinya memang dia sudah melihat bahwa sebenarnya Indonesia saat ini mulai diperhitungkan karena melihat dari beberapa pertandingan baik itu di Piala Asia senior maupun junior. Nah, oke. Untuk Ole Romeni jelas kalau dibahas ya untuk pemain ini tujuannya jelas yakni naturalisasi. Nah, naturalisasi untuk di posisi striker ini jelas dibutuhkan. Apalagi saat ini memang timnas Indonesia kalau dilihat memang sebenarnya kekurangan kita bukan hanya di striker. Ini kontennya, konten ini ya sudah saya bahas sebenarnya ya mengenai apa yang menjadi kelemahan di lini depan kita. Yakni bagaimana kita kekurangan sosok pelatih striker. Ini pernah saya bahas di konten kemarin ya. Kalau kalian belum menyaksikan, silahkan kalian saksikan dulu di konten sebelumnya. Nah, pelatih striker ini kita sangat kurang. Mengapa striker-striker kita seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, kemudian juga Ronaldo Kuate, itu semakin lama ketika di timnas malah semakin redup. Nah, ini menurut saya kita perlu sekali sosok Zenan Radonjic. Ya, ini saya ambilkan sampel saja ya, karena ketika Zenan Radonjic tidak menjadi bagian timnas Indonesia lagi, posisi dia ini kosong ya, tidak ada posisi pelatih striker yang mengisi lagi. Ditambah lagi kita juga tidak memiliki dirtek. Jadi alangkah kasihan Sintayong ketika rapat ataupun evaluasi hanya bersama Badan Tim Nasional PSSI saja dan juga timnya ya, tidak diberi masukan oleh pihak yang dari luar, yakni direktur teknik. Nah, direktur teknik ini juga sentral dan saat ini PSSI belum mendapatkan hal itu. Nah, ini sebagai catatan saja ya teman-teman ya, agar kita semakin paham apa yang menjadi kekurangan timnas Indonesia terkhusus di lini depan ini. Jadi bukan hanya sekedar kita harus mencari ataupun melihat pemain A, B, C saja yang harus finalisasi, tetapi kita juga harus melihat dari sisi kepelatihannya juga. Oke, kita lanjut lagi ke Ole Romeni. Saat ini dia bermain bersama Utrecht ya. Kalau dilihat ya, di pertandingan terakhir dia memang tidak bermain bersama Utrecht. Bahkan kalau dilihat dari statistik pun ya, untuk Ole Romeni ini juga tidak selalu menjadi starter. Dia selalu bermain sebagai pemain pengganti. Tetapi it's okay, tidak masalah. Karena yang dibela adalah Utrecht ya. Sedangkan kalau dilihat juga levelnya itu sangat tinggi sekali. Sebelumnya dia bermain bersama FC Emmen. Dia memang selalu menjadi starter, bahkan di musim pertama bersama Emmen pun dia sangat menjanjikan. Dengan 17 penampilan, ya dengan mencatatkan 8 gol. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa. Apalagi dia usianya sangat relatif muda. Dan kemungkinan dirinya untuk melihat timnas Indonesia, ya ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Mengapa demikian? Karena menurut saya, untuk ronde ketiga nanti kita sangat membutuhkan. Sangat sekali, sangat betul-betul membutuhkan.
Karena striker ini bagaimana harus memiliki naluri satu peluang satu gol. Apalagi untuk di ronde ketiga nanti ya, itu negara-negara yang akan dihadapi itu sangat-sangat kuat sekali ya. Kita kalah satu kali pun itu akan negara lain itu akan mencari benar-benar mencari kekurangan apa yang menjadi kesalahan. Kenapa bisa mencetak gol? Di sisi apa bisa dicetak golnya? Nah, ini nanti akan banyak dicari sehingga ya peluang untuk bagaimana back, kemudian pemain tengah dan juga striker untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu pasti akan ada. Yang jelas seperti ini. Bukan hanya oleh Romeni yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Jika Indonesia bisa mengalahkan Filipina, kemudian Indonesia lolos. Banyak. Ada Jairo Ridwan, Kevin Dix bakar besi. Kemudian juga ada Mesilders ya. Dan juga tentu ya, kita masih ada Martin Paes. Martin Paes ini sangat diharap-harapkan sekali. Karena ya kemarin kita sudah tahu lah bagaimana Hernando Ari. Bukan Hernando Ari yang tidak bagus. Tetapi ini adalah masalah jam terbang. Ini adalah pengalaman dan ini adalah bagaimana pertandingan besar. Apakah Hernando Ari kemudian dan lain sebagainya nanti akan belajar dari pengalaman ini di pertandingan kemarin soal melawan Irak? Jelas. Tetapi kita juga melihat ya, ketika ada perbandingan antara Hernando dan juga Martin Paes, kemudian antara Rizky Ridho, Jay Ijas, dan juga mungkin Kevin Dix ya, dan juga mungkin nanti ada Rafael Struijk, kemudian ada Ole Romeni, itu kita akan melihat perbandingan. Bukan berarti kita harus menjelekkan satu pemain, kemudian kita meninggikan satu pemain, bukan seperti itu. Tetapi inilah persaingan. Semakin ketatnya persaingan di sebuah tim, itu akan menunjukkan bahwa level tim itu akan semakin naik. Indonesia sedang mengalami fase ini sekarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini itu sudah ke arah yang lebih baik. Nah, itu. Oke, kita fokus lagi ke striker. Nah, striker timnas Indonesia saat ini ada Rafael, Ragnar Oranmangon, dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, jelas, itu semuanya bukan striker murni. Semuanya bukan striker murni. Tipikal Rafael Struijk ini adalah kanan, kemudian Oranmangon itu adalah kiri. Sedangkan Marcelino ini adalah gelandang serang. Ya, jadi kita memang kekurangan sekali striker murni atau benar-benar target man lah. Nah, sebenarnya kita sudah memiliki Dendi Sulistiawan dan juga Sananta. Tetapi ketika diuji ke timnas Indonesia, itu performanya naik turun. Ya, bahkan belum konsisten. Sehingga ya, apa yang menjadi kelebihan di lini depan ini hanya mampu untuk membuka ruang, kemudian harus men-shoot di luar lapangan. Walaupun itu presentasenya ya untuk masuk pun untuk saat ini ya itu belum ada. Nah, ini artinya memang gol-gol timnas Indonesia itu berawal dari bola-bola mati. Ya, ini membuktikan bahwa di lini striker ini masih banyak sekali kurangnya. Tetapi kita bersyukur ya, bukan berarti yang saat ini jelek semua, bukan. Kita bersyukur seperti sosok Rafael Struijk memiliki ciri khas bagaimana dirinya mampu untuk membuka ruang, kemudian dia mampu untuk mengatur posisi. Kemudian di sini ada sosok Ragnar Oranmangon yang sangat tenang ketika sudah di depan ya. Ini menguasai bolanya sangat bagus. Kemudian Marcelino pun juga sama, bagaimana dia mampu untuk membantu transisi penyerangan. Ini juga sangat bagus. Kita juga tidak bisa lupakan. Tetapi ya lagi-lagi kalau betul ya sosok Ole Romeni ini bisa menjadi bagian timnas Indonesia, ini patut diacungi jempol sekali PSSI dan patut diberikan kredit lagi karena memang saat ini targetnya tidak ada selain Ole Romeni ya. Yang saat ini dicari pun sangat sulit yang di posisi striker. Kalau back tengah, kemudian lini tengah ya ataupun kiper itu sudah ada dan itu banyak. Tetapi kalau untuk striker ini yang memang memiliki ketulusan untuk membela timnas Indonesia, itu sinyalnya belum ada. Hanya yang ada sinyalnya ini oleh Romeni ya. Semoga saja untuk oleh Romeni ini ada kejelasan ya. Yang jelas menurut saya seperti ini. Kalau timnas Indonesia ini bisa lolos di ronde selanjutnya, saya sangat yakin oleh Romeni akan segera datang ke Jakarta dan juga bersalaman dengan Bapak Erick Thohir.
Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Seberapa persen kalian yakin oleh Romeni ini akan menjadi bagian timnas Indonesia untuk ronde selanjutnya? Nanti silahkan kalian tulis di kolom komentar.